Halo, selamat sore Sobat Milenial and Gen Z. Bertemu kembali di program POV Times, di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan dari sudut pandang editorial IDN Times bersama pemimpin redaksi Mbak Uni Lubis. Selamat sore Mbak Uni. Sore Gilang, sore juga teman-teman Sobat Milenial and Gen Z. Semoga sehat, ini musim pancaroba. Suara saya juga sudah serak karena mungkin traveling yang back to back. Nah, traveling yang back to back, semoga sehat selalu. Hujan beberapa hari ini juga lebat Mbak ya. Nah, Mbak Uni tadi membahas beberapa hari ini sempat traveling, termasuk salah satunya ini kan di Ubud Writer Festival 2025. Namun nanti akan cerita sedikit Mbak ya. Ada 3 bahasan tema yang akan kita bahas di sore hari ini. Yang pertama mengenai Presiden Soeharto yang akan diusung sebagai pahlawan nasional. Lalu yang kedua mengenai komposisi seluruh alat kelengkapan Dewan ini Mbak. Dan yang terakhir mengenai strategi nasional pencegahan korupsi. Nah, kita yang pertama terlebih dahulu. Mbak Uni kemarin datang ke Ubud Writer Festival 2025 ini menjadi pembicara di sesi Rewriting Indonesia History. Apakah soal rencana yang tadi Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional ini juga disinggung? Dan bagaimana Mbak posisi editorial di IDN Times? Ya, terima kasih Gilang. Jadi, wah saya tuh ini loh kagum banget sama Ubud Writer Festival. Ini adalah festival literasi yang sekarang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Sudah dilakukan 25 tahun secara konsisten. Diinisiasi oleh Ibu Janet Denif dan Pak Ketut Swardana, suami istri, pasca bom Bali 2002 ya. Jadi waktu itu kan pariwisata di Bali itu langsung drop ya. Dan mungkin moodnya, semangatnya apa segala macam masyarakat di sana yang sangat bergantung kepada pariwisata itu juga turun. Ekonomi, industri, hospitality segala macam yang menjadi andalan turis dari Bali itu juga drop. Jadi Ibu Janet dan Pak Ketut menginisiasi sebuah kegiatan semacam apa ya, ini sebenarnya awalnya itu literasi ya, yaitu Ubud Writers and Readers Festival ya. Lalu kemudian dalam perjalanannya juga ada Ubud Food Festival. Jadi dan kemudian berkembang jadi luar biasa banget ya. Jadi saya tuh kayak kalau seandainya saya jadi peserta aja, pengunjung, kan kita bisa bayar tiket ya, dan pengunjungnya itu yang ikut tuh datang dari berbagai negara. Berapa peserta Mbak kalau dihitung? Wah saya nggak tahu, tapi banyak, semua sesi-sesinya tuh full. Jadi dalam waktu bersamaan yang panggung utama ada 3, kira-kira panggung utama itu bisa sampai 200-an kursi. Lalu ada diskusi buku. Jadi mungkin bisa dalam waktu bersamaan itu mungkin ada puluhan acara yang simultan ya. Dan rata-rata itu penuh. Nah, dan ini kan juga akhirnya membuat acara kalender tahunan buat Ubud ya, buat Bali yang orang tahu bahwa wah saya akan datang ke Bali pas deket-deketin itu karena nggak cuman untuk menikmati keindahan Bali tapi juga untuk mendapatkan konsumsi rohani ya, konsumsi rohani dari acara-acara. Nah, saya diundang untuk dua sesi. Yang pertama adalah Rewriting Indonesian History. Yang kedua adalah Voices from the South in the New Order. New Order bukan berarti orde baru ya. New Order itu dunia sekarang ya, dunia yang digital, yang semuanya kita dibajak algoritma. Politisi-politisi, kekuasaan-kekuasaan mencoba juga untuk apa namanya istilahnya itu silencing, mematikan kebenaran lewat upaya-upaya mobilisasi informasi yang mereka pompakan ke jalur media sosial, karena mungkin kalau untuk media mainstream sangat bisa. Dan situasi media di berbagai negara sedang tidak baik-baik saja kalau medianya makin dan makin bergantung kepada dukungan pemerintah pusat maupun daerah, akan makin sulit independen. Tetapi masih di media mainstream masih ada independensi dan objektivitas, masih ada talking bad, challenging, mengkritisi ya, menginvestigasi perilaku wrongdoing yang dilakukan oleh kekuasaan. Tetapi kalau di media sosial kan sebetulnya narasinya itu bisa dikontrol ya, narasinya makanya mungkin makin banyak
makin banyak penguasa dan elit yang lebih suka untuk berhubungan dengan media sosial dan segala macam. Nah, jadi di 2 sesi itu Gilang disinggunglah soal rencana pemerintah Indonesia untuk mengusulkan Presiden Soeharto menjadi pahlawan nasional. Di sesi yang pertama Rewriting Indonesia History pasti itu kan, karena salah satu yang dibahas kenapa ya saya yakin saya diundang ke sana karena wawancara saya dengan Fadlizon, Menteri Kebudayaan ya di situ dia kemudian viral, kemudian dia mengatakan bahwa dia tidak percaya terjadi perkosaan massal di kerusuhan Mei 98 yang korbannya adalah perempuan-perempuan Tionghoa, dan itu sampai sekarang berlanjut ya dianggap sebagai denial dalam proses, dan itu cukup mengganggu target Menteri Kebudayaan yang tadinya ingin menerbitkan revisi buku sejarah, ada 10 buku sebagai hadiah ulang tahun ke-80 kemerdekaan Indonesia, berarti Agustus. Sampai sekarang itu belum jelas, dan bahkan sudah ada 2 gugatan oleh koalisi sipil, baik itu ke PT UN maupun ke Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi rupanya kalau kata Mbak Ita Nadia waktu di acara ulang tahun Komnas Perempuan tuh katanya wawancara itu memberikan amunisi ya kepada koalisi itu untuk mempertanyakan proses penulisan kembali buku sejarah yang dianggap tidak ada meaningful participation. Ya, mereka mengklaim udah uji publik ke universitas apa segala macam, tapi kita tahu bahwa kita monitor uji publik itu tapi meaningful participation apa segala macam itu nggak ada, dan sampai sekarang draftnya juga nggak pernah dibuka. 100 orang yang katanya direkrut untuk menjadi penulis juga hanya beberapa saja yang namanya kita tahu ya. Nah itu jadi kesimpulannya dari sesi itu adalah kalau misalnya pemerintah Presiden Prabowo memaksakan ya menerima bahwa Presiden Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional, generasi muda dan berikutnya masyarakat akan makin kehilangan siapa sebetulnya yang layak untuk menjadi pahlawan. Namanya pahlawan nasional itu kan harus figur yang menginspirasi, nggak punya flaw, nggak punya kelemahan, nggak punya kesalahan, ya. Manusia tidak ada yang sempurna, tetapi maksudnya itu ya kalaupun ada itu lebih ke kelemahan personal, misalnya dia orangnya minor. Orangnya itu misalnya apakah kalau ngomong soalnya agak tinggi dikit, itu kan bukan sesuatu hal yang berpengaruh terhadap publik. Nah jadi pahlawan nasionalnya national hero ya. Jadi nah ini akan menjadi masalah ya. Jadinya jatuh banget itu yang yang kategori dan di sesi kedua kan juga ngomongin soal itu bahwa ini yang sedang terjadi ini adalah upaya untuk membalikkan sejarah di mana tokoh-tokoh yang bermasalah itu kemudian jadikan pahlawan. Dan ini adalah semacam upaya untuk mematikan kebenaran, the death of truth ya. Memang di calon-calon yang di 40 itu ada Marsinah ya, yang sampai harus kehilangan nyawa ya karena perjuangannya sebagai aktivis buruh ya. Jadi dia sampai mengorbankan nyawanya. Makanya yang sebelum-sebelumnya kan banyak yang pahlawan nasional itu memang mereka pejuang-pejuang ya, pejuang-pejuang kemerdekaan. Tapi itu bagian dari diversion. Nah, kalau kita bilang bahwa the death salah satu metodologi dari silencing the truth, mematikan kebenaran, salah satunya bisa memanipulasi sejarah, bisa memanipulasi percakapan, termasuk sekarang di media sosial, juga bisa kalau kita istilahnya itu pengalihan isu. Pengalihan isu ya. Diversion. Ya, pengalihan isu. Jadi ada 40 diurusin, salah satunya ada ini dan salah satunya yang udah pasti akan diterima. Oh, ini layak gitu ya. Tapi diselipin nih yang ini gitu ya. Nah, jadi
Gilang dan teman-teman, jadi posisi editorial dari IDN Times tentu saja mempertanyakan, mengkritisi sangat keputusan untuk dari keputusan ya, termasuk dari mulai proses pengusulan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Karena apa? Meskipun, nah ini juga pelajaran sejarah, impunity ya, sebetulnya kan sempat diadukan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi. Tetapi kalau saya nggak salah bulan Mei 2006, waktu itu Jaksa Agungnya Pak Abdurrahman Saleh itu memberikan SKPD atau SP3, pokoknya penghentian penuntutan perkara ya, sehingga itu tidak pernah dilanjutkan ya. Tetapi ada TAP MPR nomor 11 tahun 1998. Ingat, ini TAP MPR tentang pemberantasan KKN ya, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah itu TAP yang dibuat oleh semua MPR, termasuk di dalamnya DPR. Jadi ini bukan kaleng-kaleng ya. Sebuah lembaga resmi, MPR bahkan adalah lembaga, sempat disebut sebagai dalam konstitusi kita sebagai lembaga tertinggi negara ya. Di bawahnya ada DPR, BPK, segala macam. Jadi meskipun kemudian sekarang katanya ini karena itu dibikin oleh MPR, dibikin oleh manusia bisa dibatalkan. Seperti salah satu politisi senior mengatakan, ya tapi itu artinya itu sebuah pertunjukan yang terang benderang upaya untuk memanipulasi sejarah. Upaya untuk memanipulasi sejarah ya, sesuai dengan kepentingan dari kekuasaan. Dan kita tentu bicara kekuasaan sekarang, ya. Ini sikap kita. Jadi pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Soeharto itu adalah contoh terang benderang dari memanipulasi sejarah. Karena Soeharto itu lengser ke Prabon, meskipun seolah-olah itu adalah keinginan dia sendiri, memang dia pidato mengundurkan diri, tetapi itu atas tekanan yang luar biasa dari publik, termasuk demonstrasi pada saat itu, yang mengecam praktik-praktik KKN, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama pemerintahannya. Dan bahkan di masa Presiden Jokowi ada 11 apa 12 pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di era Soeharto diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Jadi ini kalau itu terjadi ya, jadi ada rakyat itu ditunjukkan super inkonsistensi yang dilakukan oleh elit-elit negara ini. Nah itu sikap kita bilang ya. Jadi ada hal-hal, dan jadi kita ini bukan pikiran kita, tapi lu melanggar apa yang lu tetapkan sendiri. Yang sebelumnya hanya semata-mata untuk memuaskan memuaskan hasrat kekuasaan pada saat ini. Ya. Nah, Mbak Uni, terkait di tanggal 30 Oktober 2025, hari Kamis kemarin, ini Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 169 PUU 23 2025 ini memerintahkan DPR menata ulang komposisi seluruh alat kelengkapan Dewan atau AKD ya, agar mencerminkan keterwakilan perempuan. Nah, tidak hanya keanggotaan, komposisi pimpinan AKD ini harus memenuhi kuota minimal 30% perempuan. Nah, POV Times ini meliput ini seperti apa, Mbak? Oh, kita meliput dengan senang ya. Jadi ini kita menyambut baik ya putusan MK. MK belakangan oke loh. MK yang nggak oke pada saat membuat putusan yang kemudian memberikan peluang bagi bagi Gibran untuk menjadi cawapres ya. Tapi kemudian belakangan MK oke. Jadi ini pertama kita menyambut baik, kami menyambut baik, POV Times editorial menyambut baik bahwa ini menunjukkan, karena kan kita jumlah pemilih kita hampir 50% perempuan. Tetapi bahkan di lembaga legislatif ya selama ini DPR, karena kan yang diuji adalah Undang-Undang MD 3, tapi ini khusus fokusnya ke DPR. Jadi ini belum menyentuh yang MPR, DPD termasuk DPRD. Ya, jadi ini masih DPR. Nah, selama ini pun
dominasi atau patriarkis ya di DPR tuh super kental ya. Itu menyebabkan mengapa undang-undang seperti undang-undang pembahasan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu sempat 10-12 tahun ya. Meskipun akhirnya ketua panjanya sebenarnya laki-laki ya, Willy Aditya, dan akhirnya itu bisa, nah undang-undang RUU KDR dan segala macam itu agak sulit ya dulu waktu undang-undang anti pornografi dan undang-undang porno aksi itu draft-draft awalnya juga sempat sangat merendahkan perempuan karena suara perempuan, jadi perempuan tuh makin banyak jumlahnya di DPR. Tetapi peran dan pengaruh mereka itu dibatasi oleh hegemoni partai politik dan ketua fraksi. Ibaratnya perempuan itu, sebenarnya nggak cuma perempuan, anggota DPR itu hampir tidak punya keleluasaan, kebebasan untuk menyampaikan sikap personal dia yang berbeda dengan posisi dari fraksi dan partai politik. Ya. Jadi selain bahwa yang sebagian dari perempuan yang masuk ke DPR juga bukan masuk dari jalur meritokrasi, benar-benar karena prestasi dan kiprah dia sebelumnya ya. Tetapi banyak yang karena bagian dari elit, apakah istrinya, apakah anaknya, apakah ponakannya, apakah adiknya, apakah kakaknya, dari kerabat dari elit partai politik ya, jelas itu. Nggak perlu disebutin satu-satu ya. Itu yang terjadi. Dan ini kalau saya ini kan udah 7 tahun ikut melatih capacity building buat perempuan-perempuan politisi di daerah. Ya kalau lagi karena itu, kalau lagi ketemu gitu di setiap daerah sekitar 25 sampai 30 itu ya mereka mengakui bahwa saya disuruh suami saya jadi anggota DPRD karena suami saya kepala dinas perindustrian. Jadi saya didorong supaya nanti ya ujung-ujungnya tidak terjadi checks and balances. Suaminya di eksekutif, istrinya ada di legislatif. Padahal kan maksudnya legislatif harus menjadi checks and balances, mengontrol ya. Ini. Nah, tapi ini jadi kita menyambut baik, tetapi ini tidak mudah, Gilang, karena jadi sekarang itu kan DPR periode 2024-2029 memiliki 20 AKD, alat kelengkapan Dewan, terdiri dari 13 komisi, 7 badan, serta 1 perangkat pimpinan. Dari total 20 AKD, setengahnya atau 10 tidak memiliki satupun pimpinan perempuan. Di sejumlah AKD hanya ada 1 perempuan di kursi pimpinan, bahkan di jajaran pimpinan DPR dari 5 orang hanya ada 1 perempuan, yaitu Puan Maharani yang menjabat ketua DPR. Nah, di belakang nama Puan Maharani kan ada Soekarno kan. Nah, jadi ya itulah situasi yang terjadi ya. Tapi memang ada beberapa AKD yang memiliki lebih dari 1 perempuan di jajaran pimpinan. Di Badan Urusan Rumah Tangga ada 3 orang, Komisi 7 2 orang, Komisi 9 3 orang, dan Komisi 10 3 orang ya. Jadi total yang sekarang perempuan yang di pimpinan AKD dan pimpinan DPR ada 18 orang dari setidaknya 105 kursi pimpinan AKD. Jadi masih jauh ya dari 18 perempuan. Sementara total kursi pimpinan AKD itu ada 105. Jadi memang makanya keputusan ini sekarang jumlah anggota legislatif perempuan 127 atau 21,9% dari total 580 anggota DPR. Memang tertinggi ya, jadi sebelum periode sebelumnya sempat 18,5. Jadi ini makin tinggi, tapi bahkan di komposisi di legislatif pun untuk perempuan itu belum mencapai 30%. Nah sekarang khusus untuk AKD. Nah posisi pimpinan AKD dengan perempuan ada di situ diharapkan dia lebih bisa mempengaruhi pembuatan keputusan-keputusan yang berdampak kepada publik dengan perspektif perempuan dan anak ya. Yang ini sangat penting ya, politik anggarannya misalnya, karena kan APBN itu dibahas antara eksekutif dengan DPR. Salah satu tugas penting dari DPR itu karena adalah budgeter ya, bersama-sama eksekutif itu memutuskan anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, jadi politik anggaran yang berpihak kepada perempuan dan anak tentunya, karena perempuan tuh pasti mikirin anak ya. Itu juga semoga makin baik ya.
Tapi ini sekali lagi tidak mudah, karena apa? Karena sesudah putusan MK, ini juga kemudian AKD, ini kan pimpinan pengurusan AKD hasil dari keputusan yang diambil bersama-sama partai politik yang ada di DPR. Nah, jadi kan tarik menariknya itu nanti di situ gitu ya. Jadi ini keputusan sebagai sebuah keputusan awal baik, tetapi tidak akan mudah mengimplementasikannya. Kita sebagai media akan mengawal ya. Misalnya setahun lagi lah misalnya, kalau ternyata butuh waktu lama untuk berunding ya. Tapi kalau waktu RUU TNI kan nggak butuh lama waktu berunding. Undang-undang Cipta Kerja, alhamdulillah cepat banget, ya kan? Harusnya ini bisa cepat, gitu ya. Oke, itu pendapat POV Times. Ya. Oke, terakhir Mbak, kita bahas dari apa yang dirilis oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK ini. Ternyata kementerian yang paling signifikan mencegah korupsi ini adalah Kemenko Pangan menunjukkan kenaikan capaian tertinggi, melonjak ke 50,33% dari sebelumnya 33,67%. Nah, ini publik ternyata jarang tahu soal ini nih, Mbak. Nah, bagaimana Mbak dengan Mbak Uni? Apakah ini bisa jadi contoh keseriusan dari pemberantasan korupsi? Jadi gini, mungkin karena informasinya juga nggak tersebar luas memang. Tetapi mungkin kita ingin menjadikan ini sebagai pengingat, Gilang. Banyak orang nggak tahu ada namanya Stranas PK, ya, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Selama ini memang orang itu lebih populer penindakan. Jadi kalau OTT segala macam itu jadi pasti lebih ya. Media juga lebih banyak memberitakan tentang penindakan, ya. Sementara pencegahan itu sangat penting, ya. Jadi kita ingin memastikan bahwa korupsinya nggak terjadi. Jadi dicegah dulu. Nah, makanya ini juga sebetulnya lembaga yang dibentuk resmi oleh pemerintah, ya, Stranas PK untuk pencegahan. Nah, koordinatornya itu melibatkan 5 lembaga. Koordinatornya itu adalah KPK, kemudian ada Bappenas, ada Kemendagri, ada Bappenas, Kemendagri, Kemenpan RB, reformasi pendayagunaan aparatur negara, reformasi birokrasi, dan KSP, Kantor Staf Presiden, ya. Nah, kebetulan 2 minggu yang lalu saya diundang untuk bicara di acara Stranas PK. Di situ saya mendapatkan informasi bahwa Presiden Prabowo, ya, Presiden Prabowo yang setiap pidatonya, setiap minggu bicara soal pemberantasan korupsi, yang mana kami mendukung, ya, ternyata belum pernah ke KPK, ya kan? Atau ke acara KPK, ya. Biasanya kan Hari Pemberantasan Anti Korupsi diperingati kalau nggak salah Desember tanggal 10 ya. Nah, tahun lalu sebenarnya Presiden Prabowo sudah jadi presiden, itu dia mengutus Menteri Koordinator Polkam Budi Gunawan waktu itu, ya, untuk mewakili, ya. Sebetulnya menunjuk sosok yang juga pernah kontroversial dalam konteks pemberantasan korupsi, karena namanya pernah disebut dalam dugaan kasus korupsi, ya, rekening gendut, ya, itu juga menurut kita politically incorrect, ya. Kalau presiden berhalangan karena suatu hal, mestinya yang mewakili adalah sosok yang memang selama ini bisa lumayan oke lah, karena kan menunjuk seorang wakil itu kan merepresentasi, ya, siapa yang diwakili, gitu ya. Jadi apalagi ini acaranya adalah acara peringatan Hari Anti Korupsi. Nah, jadi presiden itu belum datang, itu satu. Yang kedua, kalau kita perhatiin tadi presiden sangat serius bicara terus soal pemberantasan korupsi, ya. Presiden juga sangat passionate, bersemangat untuk menyukseskan program-program unggulannya. Makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih,
Desa Nelayan, Sekolah Rakyat, ya. Hampir setiap minggu, bahkan di hari Sabtu dan hari Minggu, ngundang rapat di Hambalang, di Kertanegara. Tapi kok kita belum ngelihat ya bahwa presiden yang sangat serius dalam pemberantasan korupsi, at least itu kita lihat dari statement, pidato segala macam, itu bikin rapat khusus untuk membahas soal pemberantasan korupsi. Rapat yang melibatkan KPK satu. Ada rapat yang melibatkan Seranas PK. Artinya ada lembaga-lembaga tadi yang 5 itu. 5 lembaga tadi, ya. Sedemikian, jadi kita ngelihatnya ini jadi lebih banyak rapat-rapat itu. Ini kita monitornya dari Instagram resmi, termasuk Instagram resminya sekretariat.kabinet ya, yang paling cepat ya dalam mengupdate kegiatan dari presiden. Tapi kita lihat tuh rapat sampai akhir pekan membahas program prioritas yang tadi tuh ya, MBG apa segala macam. Which is karena itu presiden tidak ingin gagal, ya, jadi ingin memastikan update-nya apa segala macam, makanya terus menerus ditanya targetnya apa segala macam. Ya saya sempat tanya ngapain sih mesti setiap minggu gitu-gitu ya, tapi karena mungkin banyak masalah, jadi tidak ingin gagal. Tapi untuk yang isu yang juga selalu menjadi tema dari Presiden Prabowo bahkan sejak kampanye selama 3 pemilu sebelumnya, termasuk yang pemilu keempat yang Pak Prabowo akhirnya menang, yang soal korupsi, apalagi pencegahan, kenapa kok ini belum terlihat? Jadi ini mungkin bagian dari isu komunikasi. Bagaimana Presiden juga membangun komunikasi dengan lembaga-lembaga, termasuk bertemu langsung, mendengar langsung problemanya apa segala macam, dan kemudian memutuskan bersama-sama yang berkaitan dengan pencegahan korupsi. Nah ini yang kita ingin dorong ya, karena memang itu pencegahan tuh kalah populer dibandingkan dengan penindakan ya. Meskipun memang the result is big. Jadi kalau KPK ini dari dulu KPK itu ngetop karena yang ditindak tuh kakap-kakap banget. Jadi sebenarnya nggak perlu pasang iklan apa segala macam. Orang kredibilitas KPK jadi naik, popularitas KPK menjadi sebuah lembaga negara itu paling tinggi dari yang lain karena hasilnya. Tapi belakangan itu kan loyo ya. Bahkan belakangan udah ada pesaingnya, Kejaksaan Agung yang bikin acara memamerkan barang bukti. Bahkan kemarin tanggal 20 Oktober tepat 1 tahun pemerintahan Prabowo, Pak Prabowo justru memilih untuk datang ke Kejaksaan Agung menyaksikan penyerahan bukti 13,20-an triliun ya dari restitusi impor CPO ya. Nah, kita juga berharap bahwa Pak Prabowo itu juga memperhatikan semua lembaga-lembaga yang terkait, tidak hanya penindakan tapi juga pencegahan korupsi. Jadi Pak Prabowo mungkin ini juga mereka juga perlu didengar. Mbak Uni, terima kasih banyak untuk 3 tema yang kita bahas di episode kali ini. Sobat Milenial and Gen Z, jangan lupa saksikan POV Times di episode selanjutnya. Sampai jumpa, salam sehat selalu.